Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Delatifa dengan NIM 2301 1019 140152 dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan kesehatan pada ternak, terutama di peternakan sapi Super Semarang yang berlokasi di Mulusan. Bah, namanya siapa, Bah? Mbah Aryadi. Mbah Aryadi. Untuk alamat peternakan ini di mana, Mbak? Di Mulusan, Kecamatan Tembalang. Kecamatan Tembalang. Mungkin untuk pendidikan yang Mbak tempuh untuk mendirikan peternakan ini? Dulu pendidikan SMP. SMP. Oke. Lalu untuk mulai beternak sendiri, Mbah, dari tahun berapa? 2001. 2001. Mulai tak besarke. Oh, berarti mulai didirikan 2001. Nah, kalau aneh ya awet sih. Jadi saya ikut ternak bapak dulu ya awet muda. Oh. Ini mulai buka Berarti sapi. pendidikannya dari pengalaman juga ya, Mbak? Dari Atau tidak pengalaman. gitu ya? Iya. Oke, untuk ilmu beternak sendiri yang didapat dari pengalaman sama tidak itu berarti? Iya. Untuk jumlah ternak ada berapa, Mbak, di sini, Mbak? Kalau di sini ini ada 20 ekor sapi. Iya. Oke. Ekor. Untuk kalau cara Mbah mengetahui kalau ternak tersebut sakit, sapi sakit, cara mengetahuinya gimana, Mbah? Kalau sakit biasanya kalau nggak mau makan, terus demam itu biasanya saya tahu nih kupingnya dingin, malas, tidurnya resah itu loh. Oh, Terus dingin kupingnya, terus malas makan gitu. mas makan ya. Oke, untuk nama penyakit yang pernah menyerang sapinya? Biasanya batuk-batuk, pilek gitu. Batuk-batuk sama Iya. pilek yang paling Iya. sering menyerang. Sering ya. Batuk, pilek. Cara mengatasinya gimana, Mbah, terhadap penyakit tersebut? Kalau saya sendiri menghadapi penyakit itu terus tak rebuske itu mas, rebuske tak blender ke kunyit sama madu, terus kasih garam, airnya minumnya air hangat mas. Oh, gitu. Itu dijadikan satu, nanti paling satu hari. Rebusan temulawak juga nggak, Mbah? Ya, temulawak ya kunyit. Kalau temulawak itu saya masih mentah-mentah gitu. Kalau kunyit kering, tak blender itu. Usaha yang dilakukan untuk mencegah penyakitnya apa, Mbak? Kan itu untuk mengobati gitu. Nah. Untuk mencegah supaya nggak terjadi batuk dan pilek atau sama. Tak kasih obat nganu mas. Tak itu koyo tolak angin. Oh, tolak angin. Nah, itu tak beli set-setan itu. Kalau satu ekor bobotnya kami berapa kilo. Terus saya tak belikan dulu, tak minumi 5 sampai 7. 5 sampai 7 tolak angin. Iya. Oh iya. Lalu untuk pakan yang diberikan sendiri, Mbah? Itu kalau diberikan dari onggok telo dari pati mas, terus dedek, sentrat sudah. Enggak, telok dari pati. Nah, dari pati, onggok telo dari pati, terus dedek, terus sentrat sudah. Terus waktu pemberiannya, Mbah, kapan? Pembeli ini Pemberian pakannya, waktunya makan itu pagi jam 7 sampai jam 9. pagi 7 sampai jam 9 pagi. Nah, terus sore jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5. Untuk cara membersihkan tubuh sapi atau tubuh ternak, Ya itu paling tak mandiin, nanti habis mandiin terus makan, terus bersih-bersih, mandinya pakai semprot disemprot itu gitu ya? ya, pakai langsung air dari keran itu. Kalau Semprot. cara membersihkan kotorannya, Itu paling dibuangi dulu di samping rumah, itu nanti bukan dibikin pupuk sendiri. dibikin pupuk sendiri. Ya. Jadi diolah kembali ya. Diolah kembali. Untuk membuang kotoran yang menumpuk, Mbah, kan kotoran juga ada yang menumpuk gitu. Cara Ya, membuangnya gimana? pakai skop itu tuh mas, pakai skop. skop, pakai air, nanti dijadikan satu, dikeringake. Dikeringkan. Nah keringin, nanti kering langsung ya
ada yang jual, ada yang beli sendiri. Oh gitu. Oke. Makasih ya, Mbah. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak. Bisa kita tahu jarak kandang di kandang bulusan ini dengan rumah berjarak 200 meter. Lingkungan ini kurang mendukung karena dekat dari pemukiman dan juga kurangnya luas kandang. Ternak lain yang di sekitar kandang sapi ini ada ayam dan juga kambing. Untuk sumber airnya sendiri berasal dari sendang. Sendang ini merupakan sumber air bagi sapi untuk minum yang akan digerakkan oleh generator lalu saluran melalui pipa-pipa menuju peternakan. Nah, untuk kondisi saluran pembuangan feses ini tidak ada dan melakukannya dengan cara menggunakan sekop lalu dibuang ke belakang. Nah, untuk tanaman sekitar kandang itu ada bambu, ada pohon-pohon tinggi dan juga ada pohon pisang. Untuk suhu udara dan tiupan angin pun hanya 31 derajat Celcius karena tiupannya kurang. Bisa dilihat bahwa kandang ini sangat dekat, sangat pendek dan juga jaraknya sangat berdekatan yang membuat suasana kandang ini menjadi sedikit panas. Untuk sifat bangunan ini semi permanen, bisa dilihat dari memakaikan kayu. Untuk kebersihan kandang bisa dilihat bahwa kebersihan kandang di sini itu sangat kurang dan juga kebersihan alas kandangnya juga kurang. Untuk tempat pakan dan minumnya bisa dilihat permanen karena menggunakan beton. Di sini ada untuk pakannya dan di sini juga untuk air minumnya. Untuk kondisi yang lain atau yang kurang memenuhi syarat yaitu adalah kandangnya terlalu pendek sehingga membuat kandang ini menjadi lebih panas. 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemeriksaan. Yang pertama ada pengamatan tingkah laku ternak. Seperti yang kita lihat, kondisi ternak yaitu berkelompok, ada banyak. Lalu untuk aktivitas ternaknya sendiri ini berdiam. Untuk kondisi tubuhnya terlihat normal dan nafsu makan dan minumnya baik. Untuk bagian tubuh yang tidak bergerak tidak ada. Nah, lanjut untuk pengamatan dari dekat. Kita bisa melihat kondisi permukaan kulitnya. Ini terlihat sedikit kurang bersih ya teman-teman. Untuk kelainan di permukaan tubuhnya adanya luka karena lalat yang menghinggapi kulitnya sehingga terjadinya beberapa bagian yang terluka. Untuk kelainan pada bagian tersebut yaitu adalah di punggung biasanya. Dan jika kondisi lubang-lubang tubuh untuk mulut, hidung, mata, anus dan telinga itu normal. Dan moncong hidungnya ini basah ya teman-teman, artinya sapi ini tidak sakit. Untuk pemeriksaan kelainan pada tubuh pada sapi ini tidak ada, semuanya terlihat normal. Hanya saja pada bagian punggungnya yang memiliki kelainan dikarenakan lalat yang menghinggapi tubuhnya. Bisa kita amati pada permukaan kulit sapi terdapat luka dikarenakan lalat sehingga harus diobati dan menggunakan Gusanex. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan status fisiologi. Yang pertama ada gerakan nafas. Untuk gerakan nafas sendiri bisa kita lihat selama 1 menit. Ini gerakan nafasnya 21 kali per menit ya teman-teman. Nah, untuk pengukuran denyut nadi dengan cara meletakkan tangan di pangkal ekor lalu ditunggu selama 1 menit. Untuk denyut nadinya sendiri sekitar 55 kali per menit. Cara untuk mengukur suhu rektal dengan memakai alat termometer yang dimasukkan ke dalam anus sapi, ditunggu hingga alatnya berbunyi lalu kita bisa mengetahui berapa suhu pada sapi tersebut.
Dan untuk temperatur rektalnya sendiri terlihat 38,6 derajat Celcius. Prediksi atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sakit yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengaruhi atau menyebabkan penyakit seperti di bawah ini terlihat kebersihan kandangnya kurang, untuk kebersihan lingkungannya juga kurang, kebersihan saluran airnya memakai dari selang lalu diisikan ke bagian-bagian air minum, dan juga untuk penampungan fesesnya sendiri pun kurang karena sangat dekat dengan sapinya. Bisa jadi dari penampungan feses itu menimbulkan penyakit tersendiri untuk ternak-ternaknya. Nah, untuk tempat makan dan minumnya pun terlihat kurang bersih ya teman-teman, bisa dilihat. Dan ekstoparasit yang nampak yaitu adalah lalat, karena banyak sekali lalat di sini yang bisa menjadikan larva-larva di dalam kulit sapinya tersebut. Cukup itu teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil atau saya pernyatakan bahwa pada peternakan sapi Super Semarang, terutama pada ternak yang saya amati, memiliki kondisi penyakit yaitu pada permukaan kulitnya. Bisa jadi itu penyakit bernama anthrax atau Coscados yang disebabkan oleh lalat. Belum tahu jenis lalatnya itu apa yang menghinggapi permukaan kulit sehingga permukaan kulit pada sapi itu terlihat luka-luka. Dan bisa saya simpulkan bahwa pada peternakan sapi tersebut tuh kurangnya kebersihan dalam menjaga kebersihan pakan, minum, bahkan kandangnya sendiri pun. Dan untuk menyalurkan fesesnya itu pun tidak ada saluran air, jadi harus disekot dulu baru ditempatkan di tempat yang juga sangat berdekatan dengan sapinya. Itu sangat memungkinkan banyaknya terjadi penyakit-penyakit yang bisa menularkan pada sapi-sapi tersebut, entah karena virus atau parasit hingga pada lalat itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.